Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya, nyatakan anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya, nyata anggur baru. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan roh-Mu bagi kami. Engkau memberi roh-Mu yang kudus untuk kami. Terima kasih buat Roh Kudus penghibur. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih buat kasih-Mu, buat roh-Mu di dalam kami. Terima kasih Kau penolong, Kau penghibur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mari sekali lagi kita naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat
Terima kasih Roh menyegarkan jiwaku, menyegarkan jiwaku. Kau beri kekuatan baru, kau beri harapan baru. Roh Kudus, terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih kami keluarga-Mu, kami amankan-Mu. Roh Kudus, terima kasih. Thank you Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau mengalir dengan kasih setiamu. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Umat kepunyaan Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di momen perayaan Hari Pentakosta pada saat ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah yang hidup. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu buat penyertaan-Mu yang sempurna, pemeliharaan perlindungan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di momen indah ini dalam merayakan Hari Pentakosta, di pagi ini kami akan membaca, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus kuasai kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Mampukan kami Bapa untuk merenungkan, menghayati kebenaran firman dan kelak menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Atmosfer hidup kami semua disterilkan oleh darah Yesus.
tembok berapi memagari kami ya Tuhan, malaikat-Mu mengawal kami. Hamba perlu kasih karunia, urapan hikmat wahyu Allah turun atas hamba, dan mampukan hamba untuk mengajar kami semuanya. Terpuji nama-Mu dalam Kristus Tuhan firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, shalom umat kepunyaan Tuhan, warga kerajaan. Kita berjumpa lagi dan mari kita bersama-sama akan membaca, merenungkan kebenaran firman. Pagi hari ini terambil dari Yohanes pada pasal 14 ayat yang 25 sampai ayat 26 dan Yohanes pada pasalnya yang ke-16 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Demikian kebenaran firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 8 sampai 11. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kekasih Kristus, ketika kita rayakan hari Pentakosta pada saat hari ini, hanya sebatas itukah yang Tuhan mau dan kehendaki dari kita untuk kita lakukan? Dengarkan baik-baik. Sorga akan bersedih bila kita kemudian cuma terkurung dalam perayaan semata. Sekali lagi, kalau kita cuma terkurung hanya dalam perayaan semata, maka sorga pasti bersedih. Yang Tuhan kehendaki tidak cuma karena kita merayakan dan kita mensyukurinya, tetapi yang Tuhan kehendaki ialah kita benar-benar punya pengalaman pribadi dengan peristiwa hari ini yang berlangsung terjadi 2000 tahun yang silam. Tuhan kehendaki agar kita merayakan dan mensyukuri bukan karena sebuah peristiwa sejarah rohani, tetapi kita merayakannya dan mensyukuri karena kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus itu sendiri. Masalah besar yang dihadapi adalah ketika banyak orang kemudian diperdaya oleh kebenaran yang palsu, ketimbang kebenaran sejati dalam menyikapi momen hari ini. Kebenaran palsu itu lahir dari rahim kebiasaan. Sekali lagi, kebenaran palsu itu lahir dari rahim kebiasaan. Sedangkan kebenaran sejati itu lahir dari pengetahuan akan kebenaran firman Allah, bukan kebiasaan. Kita perlu dicerahkan oleh firman Tuhan tentang hal ini, agar supaya kita kemudian tidak tenggelam dalam arus kebenaran yang terlahir dari kebiasaan-kebiasaan yang dilahirkan oleh rahim kebiasaan tadi. 1 Timotius pada pasal 2 ayat 3 dan 4 mencerahkan kita bahwa itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekali lagi, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki, Tuhan kehendaki supaya semua orang diselamatkan. Karena kita selamat, kita percaya, kita jadi orang Kristen. Tapi tidak cukup dengan itu, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Inilah ayat yang mencerahkan kita untuk keluar dari rahim kebiasaan tadi, lewat kebenaran palsu dan agamawi yang telah mengurung banyak orang selama berabad-abad lamanya. Bagaimana keadaan hidup kekristenan
tanpa Roh Kudus. Yang pertama, kekristenan tanpa Roh Kudus itu sama dengan tong kosong yang berbunyi nyaring. Yesus tahu akan hal itu, sehingga keluarlah ayat-ayat yang tadi kita baca, saudaraku, yang tentunya sangat terkoneksi, sangat berhubungan langsung dengan pengetahuan akan kebenaran itu sendiri. Kita lihat kembali pada ayatnya yang ke-26 dari Yohanes 14 tadi. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Perhatikan, dia siapa? Yaitu di ayat 25, penghibur, Roh Kudus itu sendiri. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu berarti mengajarkan tentang kebenaran itu sendiri. Kebenaran yang sejati, sekali lagi, kebenaran yang sejati yang dinyatakan lewat firman Allah. Dan juga dikatakan mengingatkan kamu akan semua yang telah Kristus katakan. Inilah saudara kekasih Tuhan yang perlu untuk kita renungkan pada hari-hari ini. Bagaimana mungkin kalau kita berkata kita hidup sebagai orang Kristen lalu tanpa Roh Kudus? Niscaya tentunya cuman seperti tong kosong berbunyi nyaring. Di Yohanes 16 ayat yang ke-8 pun kita lihat untuk juga mengkonfirmasikannya. Dan kalau ia yang dimaksud adalah Roh penghibur itu, Roh Kudus itu datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Lihat, lagi-lagi dikatakan akan kebenaran. Dunia diinsafkan, kita disadarkan, kita diinsafkan akan kebenaran itu sendiri. Haleluya. Yang kedua, bagaimana keadaan hidup kekristenan tanpa Roh Kudus? Kekristenan tanpa Roh Kudus itu sama dengan kapstok berjalan. Kalau melihat kapstok itu tidak bernyawa, tidak bisa bergerak, Anda datangilah tempat-tempat penjualan, mal-mal, di mana di sana dipajanglah yang namanya kapstok dengan busana-busana, tren-tren yang up to date, yang terakhir. Anda lihat, tampaknya kapstok itu, boneka-boneka itu sepertinya cantik, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbicara, hanya seperti begitulah. Untuk berpindah posisi pun harus dilakukan oleh manusia. Nah, mari saudara kekasih, coba kita lihat. Demikianlah kalau kekristenan tanpa Roh Kudus, maka kita tidak bedanya dengan kapstok yang memang berjalan. Pada pagi hari ini, saya mengajak umat kekasih Kristus, bahkan kepada siapapun juga yang mengikuti ibadah online ini, agar supaya kita tahu persis apakah kita sedang hidup dengan Roh Kudus ataukah tidak. Ujilah dirimu. Sekali lagi, ujilah dirimu. Bila saat ini kamu merasa batinmu gersang, kering kerontang rohani sepanjang hidupmu, kamu beraktivitas, datang beribadah di setiap hari Minggu, kamu beraktivitas di tengah-tengah persekutuan ibadah orang-orang percaya, kamu berkata mungkin kamu membaca Alkitab di setiap saat dan waktu, kamu berdoa, kamu bernyanyi lagu-lagu rohani, tetapi batin tetap gersang, kering kerontang sepanjang waktu. Maka saya mau beritahu buat kekasih Kristus, itu tandanya koneksimu dengan Kristus sedang bermasalah. Bahkan barangkali hubunganmu dengan Tuhan sedang putus, karena tentunya tidak ada Roh Kudus. Kita akan lihat sebentar bagaimana peran Roh Kudus itu dengan kehadirannya dalam kehidupan kita. Apalagi di saat ini, saya lewat momen ini menyampaikan khotbah ini lebih pada pengajaran-pengajaran dasar tentang Roh Kudus, agar supaya kita paham dan kita sadari sungguh. Karena tanpa kita ketahui pemahaman-pemahaman dasar itu, maka kita kemudian hanya mau menerima saja
yang namanya tadi kebenaran yang terlahir dari rahim kebiasaan. Alkitab dengan sangat tegas dan jelas memberitahukan channel koneksinya kita dengan Bapa di sorga. Wow, luar biasa. Sekali lagi Alkitab dengan sangat tegas dan jelas memberitahukan kepada kita sekalian tentang channel, saluran terkoneksinya kita dengan Bapa di sorga. Yohanes pada pasal 4 ayat 23. Saya baca, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Baik, mari kita lihat satu persatu. Saya memulainya dengan ayat 24, baru nanti saya mundur ke ayatnya yang ke-23. Di ayat 24 berkata begini, kekasih Kristus, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Lihat, Allah itu roh. Kita harus sembah Dia di dalam roh dan dalam kebenaran. Pertama, karena Allah itu sendiri adalah roh. Allah yang kita sembah, Allah itu roh. Dia bukan daging, Dia bukan zat. Allah kita bukan daging, Allah kita itu bukan zat, tetapi roh. Sehingga sangatlah jelas, saudaraku, untuk kita terkoneksi, terhubung dengan Dia, kita pun harus menyembah dalam roh kita. Peribahasa berkata bahwa orang yang seragam itu suka bersama-sama. Kalau kita ambil dalam pemahaman dan pengertian yang lain pun, Allah yang kudus, tanpa kekudusan kita tidak menghampiri yang kudus itu. Demikianlah eksistensi Allah kita. Mereka yang menyembah Dia secara badania itu cuma tampilan luar semata dan tidak di dalam roh, maka dengarkan baik-baik, Tuhan tidak berkenan kepadanya. Sekali lagi, yang menyembah Allah secara badania dengan tampilan luar, karena itu banyak terjadi di mana-mana. Saya buat sebuah pernyataan bombastis. Semua orang boleh beragama Kristen. Tapi semua orang yang beragama Kristen belum tentu orang Kristen. Ada perbedaan antara beragama Kristen dan orang Kristen itu sendiri. Karena ketika bicara tentang orang Kristen, itu bicara tentang sharing life, membagi hidup. Kristus nyata di dalam kita. Beragama, semua orang bahkan yang dalam setahun sekalipun tidak pernah pergi beribadah ke gedung ibadah, dia bisa menyebut dia orang yang beragama Kristen. Tetapi sekali lagi, tidak serta-merta dia adalah orang Kristen. Ketika itu saya bawa masuk ke dalam kebenaran yang baru diurai tadi, bahwa menyembah Dia secara badani atau tampilan luar, tapi tidak dalam roh, itu pasti tidak dikenan, tidak diterima oleh Bapa di sorga. Sama sekali tidak terhubung. Rutinitas yang dijalani, sedangkan tidak terkoneksi, tidak terhubung dengan Bapa di sorga. Kita baca untuk kita simak baik-baik apa yang dikatakan Nabi Hosea dalam Hosea pada pasal 6 ayatnya yang ke-6. Saya mau katakan begini, Tuhan itu tidak menyukai korban sembelihan dan korban bakaran. Yang Dia sukai adalah kasih setia dan pengenalan akan Tuhan. Coba lihat, korban sembelihan dan korban bakaran yang Dia tidak sukai, tapi yang berkenan buat Dia adalah kasih setia dan pengenalan akan Allah. Korban sembelihan dan korban bakaran itu tampilan fisik, tampilan luar semata.
yang bermakna badaniah. Sesuatu yang sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun atas nama sebuah formalitas, atas nama sebuah rutinitas, bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi berbeda saudaraku, bila dikatakan kita harus terkoneksi dengan Tuhan di dalam roh. Berusaha terkoneksi dengan Tuhan di luar hubungan roh, hanya dengan mengandalkan akal sehat kita, hanya mengandalkan nalar kita, hanya mengandalkan logika kita, untuk kita terhubung dengan Dia sekali lagi di luar roh, maka saya mau beritahu, itu sama dengan Anda memaksakan dirimu, lalu membenturkan kepalamu di dinding-dinding Firdaus. Akhirnya pecah dan berantakan. Yang kedua, mari kita lihat. Karena Allah itu roh, kita menyembah Dia itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena roh itu dimensinya tidak terbatas. Jadi lagi-lagi waktu kita menyembah Dia, itu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu sebabnya seperti yang beberapa waktu yang lampau saya sampaikan. Kita tidak berkiblat kepada lokus, kepada tempat. Tidak, kekristenan tidak mengajarkan itu. Tiada tempat yang menjadi kiblat kita, termasuk Yerusalem sekalipun. Karena apa? Pusat kiblat kita cuma Yesus Kristus Tuhan. Kemanapun arah dan posisimu, kita harus percaya bahwa Dia omnipresent. Dia maha hadir di mana-mana. Dan ke arah manapun, yang penting fokus hati kita dan mata kita tertuju kepada Dia. Maka kita pasti terkoneksi. Tapi lagi-lagi hanya bisa terkoneksi di dalam roh saudaraku. Ingat bahwa segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya harus dimulai dari alam roh. Allah itu tadi dikatakan roh, terkoneksi dengan kita melalui roh. Hanya dengan roh yang bernyala-nyala, maka jiwa dan tubuh kita itu takluk pada apa kata roh. Ingat, Anda dan saya, kita manusia, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dunia cuma mengenali dua, yaitu tubuh dan jiwa. Sehingga waktu sakit tubuh, ada rumah sakit tubuh. Sakit jiwa, ada rumah sakit jiwa. Tapi kalau sakit roh, tidak ada rumah sakit roh di dunia ini, saudaraku. Tapi bagi kekristenan, tentu bagi Tuhan, Anda dan saya, kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Saya percaya hanya dengan roh yang bernyala-nyalalah, tubuh dan jiwa takluk pada apa kata roh. Ingat baik-baik, terkoneksinya Tuhan dengan kita itu melalui jalur roh. Dia yang roh bertemu dan terkoneksi dengan roh kita. Makanya jika roh kita bernyala-nyala, berkobar-kobar, kuat, tangguh, maka jiwa dan tubuh pun tentunya pasti sehat. Iblis berurusan dan berkepentingan dengan manusia, selalu berlawanan arah dengan Allah kita. Ingat itu. Allah berurusan dengan kita melalui roh kita, masuk ke jiwa dan tubuh. Tetapi iblis tidak bisa masuk lewat jalur roh. Dia roh-roh jahat, tapi dia tidak bisa masuk melalui jalur roh. Karena dia tahu siapa dia. Dia sadar bahwa jalur roh adalah jalur yang sangat spesifik, yang sangat khusus, yang cuma bisa dimasuki melalui oleh Tuhan sendiri. Sebaliknya iblis, kalau dia mau masuk pada seorang manusia, seperti Yesus ajarkan, pencuri itu datang cuma untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi dia datang supaya kita mempunyai hidup dan kita mempunyainya dalam kelimpahan. Iblis mencuri, dia masuk melalui tubuh. Barangkali cuman dengan bisul,
yang kecil saja, atau sesuatu yang sepele saja, yang mengganggu, mengusik wajahmu, dan itu membuat engkau merasa sangat marah sekali, karena ketampananmu terusik, kecantikanmu apalagi terganggu. Lalu mulai marah. Lihat, dimulai dari tubuh, masuk ke emosi kita, ke jiwa kita, rasa kita, pikiran kita mulai terusik, terganggu. Maka di sana dia akan membunuh. Kalau dia sudah membunuh, maka tentu pada akhirnya roh menjadi mati. Gersang kering kerontang kita tidak bisa terhubung dengan Bapa di sorga. Dengarkan, ada jargon yang sebetulnya luar biasa, begitu ribuan tahun sanggup menghipnotis manusia, menghipnotis dunia ini. Jargon itulah yang seringkali oleh para olahragawan, oleh para atlet digunakan sebagai yang namanya jargon untuk menyemangati mereka. Jargon itu berkata begini, mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Yakinkah saudara? Saya tidak yakin. Saya cuma percaya di dalam roh yang kuat dan bernyala-nyala, jiwa dan tubuh sehat, tangguh, kokoh, kuat. Adalah salah kaprah apabila kita dengan serta-merta atas nama kebiasaan, dilahirkan oleh rahim kebiasaan, kita memakai itu menjadi sebuah kebenaran. Padahal itu kebenaran yang penuh kepalsuan. Mana mungkin dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat? Ada banyak orang tubuhnya sehat, saudaraku, tetapi Anda lihat, setiap saat dia bisa berada di tempat yang sepatutnya tidak hadir di sana dia. Apakah dengan demikian jiwanya juga sehat? Tubuhnya sehat, diperiksa oleh dokter, sehat. Oh bagus, bagus sekali. Semuanya serba positif. Serba negatif. Bukan positif, serba negatif. Tetapi ternyata kok dia punya jiwanya merana. Memilih selalu ada di tempat yang remang-remang, di tempat yang gelap. Apakah yang seperti begitu jiwanya sehat? Saya percaya tidak. Berbeda, saudaraku. Nah, mari kita lihat terus. Kita mundur ke ayat 23 dari Yohanes pada pasalnya yang keempat tadi. Bapa mencari penyembah yang demikian. Dikatakan begini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, lihat tadi saudaraku, lagi-lagi Tuhan sangat berkepentingan dengan roh saudara dan saya. Sehingga dalam ayat yang ke-23, firman Tuhan Yesus ajarkan begini, bahwa Tuhan itu ingin sekali untuk berjumpa dengan saudara dan saya, dan ingin sekali menemukan ada penyembah-penyembah benar yang bisa menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Nah, kita tidak bisa menyembah Dia di luar roh dan kebenaran. Ini absolut, ini mutlak yang tidak bisa diamandemen, tidak bisa juga di voting di meja runding untuk kita setuju atau tidak setuju. Dan bagian akhir daripada ayat 23 itu berkata begini, Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kata kerja disitulah yang ingin saya singgung. Dalam New King James Version Alkitab, di sana pada anak kalimat ini, kalau Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia berkata sebab Bapa menghendaki penyembah demikian.
maka kata menghendaki ini begitu melunakkan dan bisa digunakan sebagai senjata pamungkas oleh siapapun untuk merasa bahwa saya juga layak disebut sebagai penyembah-penyembah. Ya, Bapa menghendaki. Ini terlalu abu-abu, saudaraku. Tetapi kalau New King James Version berkata begini, "For the Father is seeking such to worship Him." Sebab Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Bukan menghendaki, mencari, saudaraku. Sekali lagi, Bapa mencari penyembah-penyembah yang demikian. Bayangkan, untuk menemukan penyembah-penyembah yang benar dalam hidup kekristenan kita, Tuhan cari. Kalau begitu setiap saat kita bernyanyi, kita memuji Tuhan dengan lagu-lagu rohani yang kita punyai, yang kita ketahui, apakah itu berarti kita tidak termasuk? Ataukah kita termasuk kategori penyembah-penyembah yang benar? Ya, sabar dulu. Jangan kita gunakan standar kita. Jangan kita gunakan ukuran dan takaran kita. Mari kita masuk dalam takarannya Tuhan. Bahwa Dia cuma mencari penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan dalam kebenaran. Nah, berarti saudaraku, tidak mudah untuk kita menjadi penyembah-penyembah, untuk kita menjadi worshiper. Tidak mudah. Saya sampaikan lagi pernyataan bombastis ini. Semua orang bisa bernyanyi lagu rohani, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyembah. Semua orang bisa bernyanyi kidung jemaat, tapi tidak semua orang bisa menjadi penyembah. Itu sangat jelas dari kebenaran ini. Kekasih Kristus sudah lama sekali nalar dan logika manusia mengkerdilkan peranan Roh Kudus, sehingga secara emosional manusia suka memamerkan standar pikiran manusia itu sendiri, seraya, perhatikan, merayu dan memaksa Tuhan agar Tuhan turun disejajarkan pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Bahaya sekali, saudaraku. Tuhan atau Allah yang roh itu manusia mengkerdilkan peranan Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengetahui kebenaran yang sejati itu. Tuhan itu kita paksa Dia turun. Kita kerdilkan peranan Roh Kudus, secara emosional kita pamerkan standar pikiran kita, seraya kita mau rayu Tuhan, bahkan kita paksa Tuhan untuk Dia turun disejajarkan pikirannya, pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Itu fakta, seringkali terjadi, saudaraku. Sangat gampang dan sangat mudah untuk kita identifikasikan orang-orang macam itu. Sekiranya Anda sedang diskusi dengan seseorang dalam kengototannya, apalagi kalau topiknya adalah Alkitab, firman Allah. Dalam kengototannya dia selalu berucap, menurut saya mau beritahu buat saudara, hentikan sudah diskusi, apalagi perdebatan itu. Karena semuanya serba menurut saya. Kapan menurut Tuhan? Orang yang selalu berkata menurut saya adalah orang-orang yang memang selalu memaksakan Tuhan untuk turun, mensejajarkan pikiran Tuhan dengan pikirannya. Dalam bahasa yang lain begini, saudara kekasih Tuhan. Orang-orang seperti begitu adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan yang diimaninya adalah Tuhan yang dengan firman-Nya hanya dapat diterima oleh manusia apabila itu sesuai dengan kemampuan akal pikiran manusia. Ada itu, saudaraku. Ada komunitas tertentu yang berpandangan seperti begitu. Bahwa Tuhan yang diimani, yang dipercayai itu adalah Tuhan yang firman-Nya dapat diterima oleh akal pikiran manusia, nalar dan logika. Semuanya dapat diterima karena memang Dia seiring sejalan dengan akal sehat manusia.
Bagi kekristenan itu tidak pernah dikenali, saudaraku. Bagi kekristenan, Tuhan mau kita naik level. Tuhan mau kita naik level. Tuhan mau kita naik level, saudaraku, untuk memiliki pikiran Kristus. Wow, berbeda sekali. Ini wilayah roh, supranatural, tidak terbatas. Tuhan justru mau bawa kita naik ke sana. Di dunia ini, dalam ukuran dan batasan yang dapat diukur, kita cuman punya kemampuan sesuai dengan tingkat maksimal, logika nalar, akal sehat kita yang ingin kita demonstrasikan. Tapi kalau kita mau tahu pikiran Kristus, pikiran Tuhan, ranahnya tak terbatas, sonanya tidak terbatas. Kita lihat 1 Korintus pada pasal 2 ayat 9 sampai 12 dan ayat 16. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Lihat, apa yang tidak pernah kamu lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kamu dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, ini semuanya tidak masuk akal sehat. Ini semuanya adalah di luar nalar dan logika. Tuhan bilang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, ayat 10, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Sebab ayat 16, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati Dia? Anak kalimatnya bagus. Paulus tulis, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Wow. Jangan tarik Tuhan turun, Kristus turun, untuk disejajarkan pikiran Kristus dengan pikiran kita. Dia justru mau bawa kita naik level supaya kita punya pikiran Dia, sehingga melihat segala sesuatu secara tidak terbatas, saudaraku. Ya, tanpa Roh Kudus, kekristenanmu akan mandul. Artinya, tanpa Roh Kudus, kita tidak akan bisa melahirkan buah-buah roh. Ada 9 buah roh, seperti yang didaftarkan dalam Alkitab. Bagaimana mungkin akan terbuahilah buah-buah roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan seterusnya, apabila tanpa Roh Kudus. Dan memang itu fakta. Ketika kita lihat begitu banyak sekali orang yang mengaku percaya kepada Kristus, tidak hidup dalam kasih, tidak hidup dalam kesabaran, tidak hidup dalam sukacita, tidak hidup dalam damai sejahtera, tidak pernah mau mengampuni, hidup penuh emosi, amarah, dan dendam, dan sakit hati. Itu tanda yang penuh pasti bahwa orang itu hidup tanpa Roh Kudus. Apalagi kalau berkepanjangan gaya hidup yang seperti begitu, karakter yang seperti begitu. Jika ini terjadi, maka dengarkan kekasih Kristus, kesaksianmu akan mati, dan siar Injil yang menjadi tanggung jawab kita akan menjadi tumpul. Kisah Rasul pada pasal 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita lihat. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, diajarkan kepada para murid, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan, akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Lihat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi. Saya mau beritahu, mereka 3,5 tahun kurang lebih bersama dengan Yesus, para murid. Mereka punya pengalaman-pengalaman luar biasa.
Tapi ternyata di titik ini dapat kita pahami sungguh, saudaraku. Yesus berkata, kamu hanya bisa jadi saksi apabila kamu terima kuasa. Kalau kuasa itu tidak kamu terima, maka kesaksianmu akan tumpul, tidak akan bisa berdaya apa-apa. Dan supaya kuasa itu kamu terima, bersiaplah untuk menerima yang namanya Roh Kudus. Kalimat menjadi saksiku berbicara tentang pengalaman rohani. Sejak kita percaya Dia, sejak kita mengenal Dia, sejak kita menikmati kemurahan Tuhan. Pokoknya kalimat menjadi saksi itu berbicara tentang bagaimana kita membagi pengalaman hidup kita berjalan bersama Kristus. Tahukah saudara, kesaksian pun juga menjadi senjata pamungkas yang membuat iblis gemetar dan tidak berdaya. Kitab Wahyu berkata begini, kita mengalahkan si pendakwa itu oleh darah anak domba Allah dan oleh kesaksian kita. Tapi kesaksian yang mana? Kesaksian yang dinyatakan lewat tonggak kekuatan kuasa Tuhan karena peranan Roh Kudus. Nah, mengapa kesaksian banyak orang menjadi mandul? Jelas karena tidak ada kuasa Allah. Sementara harus kita ingat bahwa kuasa itu hanya dapat diperoleh jika kita sudah menerima Roh Kudus. Kuasa itu terimplementasi dalam karunia-karunia roh. Itu sebabnya jangan kita dengan latah kita berucap tentang pribadi Roh Kudus tanpa kita punya pengertian yang benar. Jangan juga kemudian terlalu percaya diri bahwa hanya dengan modal pengetahuan agamawi berarti saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Pengetahuan agamawi ini artinya kuat menghafal ayat-ayat Alkitab, menguasai begitu banyak sekali kidung-kidung rohani dan sebagainya, aktif begitu luar biasa dalam pelayanan-pelayanan dan sebagainya. Lalu dianggap bahwa itu menjadi tolok ukur, menjadi standar yang kuat bahwa kamu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Faktanya, ada banyak orang lancar berbicara, tapi tumpul dalam kesaksian karena mereka dikuasai oleh roh agamawi. Bahkan ada yang dengan bangga berkata, oh saya murid Kristus. Dia mengukurnya melalui kesibukan-kesibukan pelayanan dan sebagainya yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau yang seperti begini, kita tidak bisa mengkategorikan sebagai murid-murid Kristus. Yang model begini namanya pengikut. Pengikut itu selalu suka karena melihat mujizat. 5 roti 2 ekor ikan bisa terlahirlah mujizat yang dahsyat untuk memberi makan kepada ribuan orang. Pengikut selalu suka yang begitu. Apalagi pengikut itu selalu bangga dengan uniform. Bangga dengan atribut-atribut kekristenan. Entah menjadi pendeta, entah menjadi penatua, entah menjadi diaken, entah menjadi apa saja atribut-atribut formal dalam organisasi gereja. Saya mau beritahu, Tuhan tidak berselera sedikit pun jika hal demikian terjadi. Bersaksi tentang Kristus itu sungguh indah sekali. Indah. Bersaksi tentang Kristus indah sekali. Tapi mahal harganya, penuh dengan penderitaan. Wow. Jika demikian, timbang rasa dulu baik-baik. Tapi sebetulnya kalau kita betul-betul menjadi orang yang sudah berjalan dalam pengalaman dengan Kristus, ada Roh Kudus dalam kita, kita mau menyambut, gayung bersambut tentang ini. Bersaksi indah, betapapun mahal harganya dan penuh penderitaan. Di mana kita temukan ada indah dan bahagia, tapi juga mahal harganya penuh penderitaan. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan penerangan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Anak kalimatnya perhatikan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian?
Karena tugas kesaksian ini berat. Tapi tadi di ayat 14 dikatakan syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Lihat, dengan perantaraan kami Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Artinya kamu dan saya, kita by fresh kerajaan sorga. By fresh kerajaan sorga. Untuk menebarkan keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Oh, bahagia kan, indah kan, namanya juga by fresh, harum sekali. Tapi waktu tadi dikunci dengan kalimat tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Artinya begini, mahal harganya, penuh dengan tantangan dan penderitaan. Kini panggung siar Injil sedang dibuka di mana-mana. Sekali lagi, hari-hari ini di seluruh dunia panggung siar Injil sedang dibuka di mana-mana. Paulus punya pengalaman tentang panggung itu. Konsentrasilah untuk mendengarkan dan melihat panggung itu. 1 Korintus 16 ayat 8-9 berkata begini, tetapi aku akan tinggal di Efesus sampai hari raya Pentakosta, sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Perhatikan, sekalipun ada banyak penantang. Paulus berkata bahwa dia tinggal di Efesus sampai raya Pentakosta. Karena dia tahu di Efesus ada banyak sekali peluang, kesempatan. Ada panggung di sana untuk siar Injil. Sampai dia katakan untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Sekalipun ada banyak penentang. Nah, apa sih panggung bagi Paulus di Efesus? Banyak penentang. Penentang-penentang itu adalah panggung itu sendiri. Tidak usah takut. Lihatlah itu sebagai kesempatan. Pertanyaannya, di manakah panggung itu buat kita hari ini, di kota ini, di bangsa ini? Ingat, panggung itu tidak mewah, panggung itu pun tidak megah. Panggung itulah panggung kebimbangan dan keraguan, di mana di sana kita harus hadir untuk Bapa memberikan jawaban bahwa Yesuslah jawaban hidup satu-satunya yang penuh pasti. Panggung itulah panggung ketakutan, di mana-mana orang takut hilang pekerjaan, apalagi wabah COVID-19. Tekanan ekonomi berlangsung dengan luar biasa. Orang takut tertular COVID-19, bahkan takut mati karena wabah COVID-19. Itulah panggung, saudaraku, panggung ketakutan, di mana kita harus hadir dan kita beritakan bahwa Yesuslah Yehova Shalom. Yesuslah Sang Damai Sejahtera. Dialah pengharapan satu-satunya. Panggung itulah panggung ketika mana ada orang-orang terluka dan menderita. Di sana kita harus hadir, siar Injil diberitakan bahwa Kristus satu-satunya, Yehova Rapha, satu-satunya penyembuh. Dia pemulih satu-satunya yang penuh dengan cinta kasih. Saatnya sekarang, momentum yang tepat, panggung yang tepat untuk kita menyatakan kebenaran yang sejati. Bahwa Kristuslah satu-satunya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, Juru Selamat dunia. Panggung itu bukan cuma buat pendeta. Sabar dulu, jangan katakan itu tugas tanggung jawab pendeta. Sabar. Selama Anda adalah orang Kristen yang percaya Kristus, saya mau beritahu bahwa panggung itu disediakan buat kita semuanya. 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dengarkan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Lihat tadi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Anda dan saya, kita imam. Dan pada imam itu ada pengajaran. Mestinya dari kita ada kebenaran firman Allah, kebenaran yang sejati, dan itu kita beritakan di mana-mana. Saya mau masuk pada bagian akhir dari pemberitaan ini. Kalau sampai pagi ini Anda masih sulit tampil di panggung siar Injil,
itu pertanda manusia rohmu sedang bermasalah. Mungkin Anda sudah tahu tentang Roh Kudus, tetapi Anda belum mengalaminya. Karena itu, hidupilah kebenaran yang disampaikan pagi ini, kekasih-kasih Kristus, dan rindukanlah baptisan Roh Kudus. Jangan alergi dengan kata baptisan yang saya sampaikan. Jangan alergi. Saya hanya menyampaikan apa kata firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dalam Matius 3:11 dia berkata begini, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia, yaitu Yesus, yang datang sesudah aku, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Yohanes membaptis dengan baptisan air. Pendeta membaptis dengan baptisan air. Tetapi untuk urusan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, cuma Kristuslah yang melakukannya. Yesus mengkonfirmasikan itu dengan jelas. Artinya meneguhkan itu dengan jelas, mengesahkan itu dengan jelas. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 dan 5 sebelum dia naik ke surga. Yesus berkata begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kata Yesus, saudaraku, pagi ini, barang siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa yang percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Itulah Roh Kudus, saudaraku. Yohanes pada pasalnya yang ke-7. Kalau kamu galau saat pagi ini, kalau kamu kemudian baru mendengar berita ini, selain umat kepunyaan Tuhan jemaat kekasih, saya mau beritahu buat saudara kekasih, inilah kesempatan. Mungkin bertahun-tahun kamu katakan bahwa saya sudah ada Roh Kudus, tetapi kebenaran tadi menempelak dan menelanjangimu. Ini kesempatan. Di hari yang berbahagia ini, rindukanlah Roh Kudus. Rindukanlah Roh Kudus. Berdoa buat dia. Saya tidak bisa memberikan itu buat saudara terkecuali kebenaran dalam Kristus Tuhan yang saya sampaikan. Yang hanya bisa memberikan kamu Roh Kudus, membaptis kamu dengan Roh Kudus, ialah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, mari saudara kekasih Kristus, kita akan berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Bagian hamba telah hamba lakukan. Bagian-Mu sekarang ya Tuhan, oleh karya Roh-Mu Kudus bekerja, melawat setiap umat Tuhan, kekasih-kekasih Kristus di rumah-rumah, maupun juga setiap mereka yang turut serta mengikuti ibadah online ini. Jamah hati mereka ya Bapa, supaya sungguh-sungguh kebenaran ini mendarat, buat mereka tenggelam dan kami semua tenggelam dalam kuasa firman Tuhan. Kami dimampukan untuk merenungkan, menghayatinya, dan menjadi pelaku firman yang setia. Biarlah di saat ini, ketika kegalauan sedang melanda membingkai dunia ini, ketakutan sedang datang menghantam dunia ini, lewat peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan di tengah-tengah kehidupan umat manusia di dunia ini, Roh Kudus lawat kami, penuhi kami ya Tuhan, dan mampukan kami dengan penghiburan yang berasal dari sorga, yang menjanjikan dan membahagiakan itu, supaya kami semakin teguh, kokoh, kuat, percaya kepada Kristus Tuhan, berharap berserah hanya kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan perkara. Maka kami percaya damai sejahtera pun menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama Yesus Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia,
bagi kota Sorong. Di tengah-tengah kehidupan di dunia yang lagi menghadapi wabah COVID-19. Kami minta ampun Bapa buat dosa-dosa kami di bangsa ini. Dosa-dosa kami di tanah ini, di negeri ini. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan turun. Kami percaya akan tiba waktu Tuhan, bukan waktu kami. Engkau akan meniadakan semuanya ini ketika belas kasihan dan pemulihan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan umat-Mu GBI Rock Sorong. Pemeliharaan penyertaan Tuhan senantiasa berlangsung atas mereka semuanya. Tuhan urapi berkati mereka. Ikat satukan kami semua oleh tali kasih-Mu di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami bersama-sama beribadah di dalam gedung ibadah. Tapi kami percaya diikat satukan oleh tali kasih Kristus. Roh kami menyatu di alam roh dan kami memuji menyembah-Mu. Kami mau duduk manis selalu tiap saat untuk belajar dari Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Diberkatilah umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Lalu tiba saatnya kami akhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Kau jaga sertai pelihara kami dalam kasih dan cinta-Mu. Pagari kami dengan tembok berapi-Mu, malaikat-Mu mengawal kami. Terpujilah namamu. Biarlah saatnya pintu sorga terbuka dan berkat Allah dari sorga dicurahkan atas kami semuanya. Bahwa kasih yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa, kasih karunia, anugerah, limpah, rahmat, serta berkat mengalir melimpah bagai hujan yang deras di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta pertolongan, penghiburan, penguatan oleh kuasa Roh Allah yang kudus, pribadi penolong satu-satunya itu, tinggal memenuhi kehidupan kami semuanya, menyertai kami dan keluar masuk kami saat pagi ini lagi. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami di awan-awan permai, membawa kami masuk dalam kekekalan, hidup bersama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, katakan bersama, amin. Selamat merayakan Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Memulihkan umatnya, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya.
kuasanya.